Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Seperti yang ada di layar, ini adalah penjelasan dari Ibu Pendetanya, dan karena itu mari sama-sama kita dengarkan ya. Saya bilang, ini Bapak undang saya mau bicara. Saya bilang, baru dikasih kesempatan. Dan Bapak ini juga ada mendengar di situ. Dan saya tegur, kami aturannya 4 orang Pak, tidak dikasih, hanya 3. Kami tidak pernah Pak membuat kerusuhan. Kami mau damai, kami cinta damai, karena Tuhan Yesus itu Raja Damai. Ya, kami hanya mau beribadah, kami hanya mau melayani. Tidak ada motivasi kami yang lain. Saya Pak sudah tua, saya adalah opung, saya adalah dosen di USU ini. Boleh tanya Bapak, boleh Bapak tanya terakhir saya di metrologi. Tanya sama Ibu Diana, tanya sama Pak Rodi. Siapa ini? Sekarang ini, tanya. Saya di sini Pak, saya cinta USU ini. Ya, kami cinta damai Pak. Jangan begitu Pak cara yang menandatangani. Tolong dong Bapak itu datang. Ya Bapak Muhammad Anggi Mukhtar, silakan datang Pak. Ayo selesaikan. Rapido Parasian Tutup, silakan. Direktur Aset tahun lalu 2025. Ini juga ada orang lain yang sedang berbicara ya. Jombing tidak ada penyelesaiannya. Saya ketemu sama PHBK, ada penyelesaiannya di sini dengan Pak Ihsan. Mahasiswa sudah datang. Jangan dibilang mereka nggak bisa beribadah karena nggak ada uang. Tidak ada pembohongan. Silakan nggak pakai. Aku berdoa dari pagi sampai malam, Tuhan dipakailah saya beli di pagi kemuliaan namamu. Itu yang ku minta. Anak-anak yang tinggal di sini nggak pernah saya minta Pak. Uang apa? Uang kos nggak ada kami bayar. Kami kasih makan tidur pre-pre. Tapi saya dibilang korupsi. Minta-minta uang sama mahasiswa. Tidak ada. Peraturan gedung Pak ada. Kalau mereka nggak ada uang, ya pakai aja. Abang dikasih nama sama pimpinan melalui telepon. Iya, boleh. Biar saya. Atau Jangan gini buat aja. malu kita di sini ditonton orang. Kita bukan kita mau dulukan ini, oke ya? Kita mau dulukan Jamin. ini. Tapi bisa nggak dijamin kalau memang ini tidak akan dikosongkan? bukan. Bicara dulu kita. Kita mau kan menurunkan Iya. ini, mau loh. Bang, saya rasa masalah ini sepele. Abang tidak ada ditugaskan untuk pengosongan. Kami bersyukur. Karena surat-surat ya kan sudah tanggal 18 Mei. Berarti besok. Besok. Oke. Tapi Menurut begini ya Bang, Bapak kan? dengarkan dulu, Penjelasan Bapak. dengarkan dulu Bang. Tapi kami bermohon untuk bisa bicara saat ini juga kepada pimpinan pengambil keputusan. Ini kemudian sudah ramai sekali ya. Bahkan tadi saya dengar juga dalam beberapa ulasan yang lain dikabarkan mereka pun juga meminta tolong kepada Kementerian Agama, terutama secara spesifik yang diharapkan itu bisa turun tangan kemudian mencarikan solusi yang solutif perihal situasi seperti ini adalah kepada staf sus Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Pak Gunggun Gumilar. Tadi juga saya lihat bahkan Pak Gunggun Gumilar sudah juga ikut berkomentar ya melalui sebuah postingan. Beliau mengatakan bahwa oke, ini akan masuk daftar ya, masuk daftar dalam pengertian akan ada upaya dari pihaknya beliau supaya ini bisa ditindaklanjuti dan bisa ada solusi yang solutif. Di sini banyak sekali komentar yang kemudian berbicara mengapa akhir-akhir ini sepertinya ya masalah-masalah itu selalu terjadi dalam konteks hal beragama. Ya ini teman-teman ya, agama terus katanya, kalau ibadah di gereja lah. Lalu kemudian Tuhan yang akan berperang katanya untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lalu kemudian di sini ya ini banyak sekali yang kemudian berkomentar Bapak Ibu. Tapi poinnya sebenarnya adalah ya semoga saja teman-teman sekalian ini bisa ada segera solusi ya. Solusi yang paling baik, solusi yang paling solutif atas situasi yang seperti ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ya mengenai peristiwa ini kali kedua saya kemudian membahasnya ini karena ini ada informasi terbaru. Teman-teman bisa mengecek di video-video sebelumnya, saya juga sudah membahasnya di sesi pertama waktu beberapa hari lalu. Tapi harapan saya secara pribadi sebagai orang yang juga beragama Kristen, semoga ya situasi-situasi seperti ini bisa diselesaikan secara internal dan kemudian keputusan-keputusannya selalu mengedepankan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau ada solusi yang kemudian bisa mengakomodir ya harapan ataupun keinginan kedua belah pihak, ya mengapa tidak? Karena itu penting sekali untuk kemudian ada musyawarah, ada kesepakatan bersama, duduk bersama, berpikir secara bersama-sama mencarikan jalan keluar yang bisa
ya, kalau bisa itu bisa kemudian memungkinkan kedua pihak bisa terakomodir apa yang diaspirasikan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kemudian bagian yang pertama itu, bagian yang kedua ini mengenai pelarangan kegiatan peribadatan yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, yaitu GMS Bantul. Wah, ini memilukan Bapak Ibu. Informasi terbarunya ternyata justru jemaat gereja itu, Bapak Ibu sekalian, ya akhirnya itu harus mengalah. Nah, ini sama-sama kita lihat ya. Ini diposting oleh Mas Permadi Arya, teman-teman, dalam sebuah narasi. Tadi saya lihat itu ya, Mas Permadi Arya, seperti yang ada di layar. Akhir dari kasus pembubaran ibadah jemaat GMS di Bantul adalah pelaku tidak ditangkap. Wah, ini memilukan sih ya. Dan jemaat mengalah, ibadah pindah ke mall. Waduh, selalu negara kalah sama warga intoleran. Padahal staf sus Kemenak Bang Gugun Gumilar sudah minta kepada Pak Kapoldadi untuk tangkap pelaku. Ini yang membuat Kristen fobia itu makin menjadi-jadi, makin marak, karena tidak ada konsekuensi hukum pada para pelaku pembubar ibadah. Jadi di lain waktu, lain tempat mereka tidak takut lagi manakala mereka melakukan aksi-aksi pembubaran ibadah. Wah, Bapak Ibu, kalau kemudian akhirnya seperti ini sih sesuatu yang teramat-amat memilukan dan juga menyakitkan. Mengapa? Bapak Ibu, bahkan dalam video yang sudah viral itu sampai ada narasi ucapan yang jelas-jelas itu memberikan sebuah ancaman, ya. Tapi kenapa kemudian bisa-bisanya justru yang mengalah adalah warga gereja? Oke lah, kalau misalnya untuk sementara menjaga kondusivitas warga gerejanya pindah ke mall, ya, sementara harapan saya seperti itu ya. Untuk kemudian kondusinya, ya, kondusivitasnya membaik, ya, untuk kemudian menjadi kondusif, nggak apa-apa. Tapi harapannya para pelaku yang sudah bertindak seperti itu, ya harusnya kan ditangkap. Kok ini belum ditangkap juga, padahal videonya itu kan sudah ramai sekali. Bahkan mereka-mereka yang kemudian menggunakan masker, menutup wajah, lalu kemudian sebagiannya juga kelihatan sekali. Artinya apa? Tidak susah sebenarnya untuk mereka diproses secara hukum sebagaimana yang semestinya. Bapak Ibu, bahkan dalam narasinya Pak Gugun Gumilar mengkategorikan, ya, aksi pembubaran ibadah yang terjadi pada beberapa hari yang lalu itu di GMS Bantul itu sebagai tindakan pidana dan kemudian juga kriminal. Karena itu beliau itu sudah menyampaikan agar para pelaku ditangkap. Tapi mengapa sampai saat ini seperti yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, kok para pelakunya belum juga ditangkap? Yakin dan percayalah, kalau proses penerapan hukum yang seperti ini, ya, ujung-ujungnya warga gerejanya diminta mengalah, lalu kemudian para pelakunya tiada proses hukum. Wah, ini kan memilukan sekali Bapak Ibu. Akhirnya apa? Nanti orang itu tidak akan menjadi segan, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut ketika mau melakukan aksi-aksi intoleran dalam beragam bentuknya itu. Kenapa? Ya, mereka kan tahu seperti yang terjadi waktu yang lalu nggak ada proses hukumnya, seperti yang terjadi waktu yang lalu tidak ada itu proses tangkap dan segala macamnya. Waduh, ini sih sedih sekali ya. Tapi semoga Pak Gugun Gumilar benar-benar turun tangan, karena di postingan beliau waktu itu kan katanya akan turun ya, akan mengecek ke sana. Nanti kita akan lihat ketika beliau datang apakah prosesnya akan berakhir dengan cara seperti ini, ataukah kemudian akan ada proses hukum yang berkeadilan dan kemudian berpihak kepada yang benar. Karena sebenarnya Bapak Ibu sekalian, melarang ibadah itu kan sama halnya ya melanggar hak konstitusional orang. Karena secara konstitusi, hal beribadah, hal beragama itu adalah hak yang sudah secara tegas, lugas, dan jelas dimandatkan oleh konstitusi.